Ini sudah masuk kan sisi positifnya begitu. Cuma sisi negatifnya ketika terlalu kebablasan tadi. Hanya dengan menyebarkan lewat WA nanti pahalanya yang sekian. Itu oleh promosi keduren. Sebenarnya kalau mungkin dapat pahala itu saja selesai bagus. Apalagi kalau ternyata hadis yang disampaikan itu bermasalah, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun kamu berada, alhamdulillah bahagia sekali. Tidak lama lagi kita akan memasuki salah satu bulan yang paling dicintai oleh Allah dan bulan yang merupakan kesempatan amal untuk kita semua. Maka nanti selama bulan Ramadan kita akan berdiskusi, akan ngaji, ngangsu kawruh dengan guru-guru kita, semua hal yang berhubungan dengan Ramadan. Alhamdulillah saat ini sudah kedatangan tamu mulia, beliau pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Huda Jatilawang, Gus Mukhlisin Hasbullah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sehat ya? Alhamdulillah. Jadi Gus, ini mumpung antum rawuh ke sini. Jadi beberapa hari lagi kan kita mau menghadapi bulan Ramadan. Ini banyak sekali yang ditanyakan dari teman-teman pemirsa YouTube yang menanyakan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Okay. Sebagaimana masyhur atau mungkin kita sering menyimak lewat WA, lewat media sosial dengan berbagai macam jenisnya, ada sebagian orang ini minta maaf, kebiasaan minta maaf sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah ini sebetulnya secara umum kebiasaan yang baik, lawang minta maaf gitu. Tetapi kadang-kadang ada dua kutub yang berseberangan dengan begitu ekstrim, yang mengamalkan kadang-kadang kebablasan sehingga dengan segala macam dalilnya gitu. Yang sisi yang lain ini cenderung membid'ahkan, itu enggak ada dalilnya, itu enggak ada ajarannya dan sebagainya. Nah dalam pandangan ulama-ulama kita sebetulnya bagaimana Gus hal ini? Ngaten. Silakan Gus. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa NH TV yang dirahmati Allah. Sebelumnya terima kasih sekali Gus Acir sudah memberi kesempatan saya untuk sowan di NH TV. Moga-moga ada berkah untuk keluarga kami. Amin. Mengenai masalah adanya fenomena dengan banyaknya di grup-grup WA saling memaaf-maafan dan seterusnya, itu sebenarnya gimana sih asalnya? Kalau menurut saya itu lebih kepada umum begini. Ada satu hadis yang masyhur bahwa barang siapa puasa Ramadan dengan dasar iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni semua dosanya. Harapannya ketika kita masuk Ramadan, tentu nanti dosa-dosa kita hilang dan hapus dan bersih. Tapi kita juga tahu bahwa ternyata dosa itu kan ada dua. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Doa yang kepada Allah dan doa kepada dosa maksud kami, dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama. Lah, yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambih adalah dzambih yang kepada Allah. Vertikal. Urusan kepada sesama makhluk kan belum selesai. Maka dari itu tidak ada jeleknya ketika kita baik mau masuk Ramadan maupun setelah kita Ramadan, kita saling bermaaf-maafan kepada sesama saudara. Hanya saja tadi dia katakan yang kebablasan itu yang menganggap bahwa ini berdasar ini yang kadang-kadang kebablasan. Saya coba lihat-lihat, saya coba cari-cari dari mana sih asalnya seperti itu. Ternyata kalau yang paling mendekati lah ya, mungkin kalau bahasa dalil yang paling mendekati nggih, saya bawa dari kitab Ibnu Huzaimah napa nggih, sebentar saya lihat dulu. Dereng apal nih Gus. Napa malih kula Gus. Budi wau, nyen ngapunten sekedap. Nggih, jadi bahwa ketika Rasulullah itu sedang berkhutbah kan pernah mengatakan
amin, tiga kali doa malaikat Jibril. Yang salah satunya amin itu adalah kalau dalam hadis di Sahih Ibnu Huzaimah itu adalah berbunyi beripun arhamallahu anfa abdin dakhala Ramadan falam yughfarlah. Nah, ini kemudian ada yang beredar di WA group bahwa amin 3 kali ternyata bukan itu. Bunyinya bukan itu. Bunyinya adalah Allah tidak, sebentar tadi saya sempat tulis di WA, kalau amin yang 3 kali yang beredar di grup-grup WA itu penjelasannya bukan begitu. Yang pertanyaan katanya ketika masuk bulan Ramadan, ya Allah tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan 3 hal. Nah, 3 hal ini diamini oleh Rasulullah. Yang pertama, tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri, tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya. Inilah yang menurut saya nyun ngapunten kalau saya salah, ini kebablasan. Karena ketika dirunut nggak ketemu. Bukan saya tidak mengatakan tidak ada loh ya. Saya belum menemukan. Kalau yang ketemu yang dari Ibnu Huzaimah tadi yang menyatakan bahwa aminnya sama. Rasul amin 3 kali. Yang pertama itu adalah arhamallahu anfa abdin dakhala Ramadan falam yughfarlah. Penjelasannya gimana Gus? Hadis niki. Nggih, kalau gambaran saya nggih akan sangat rugi lah seorang hamba ketika masuk Ramadan kok doanya tidak selesai. Tidak diampuni, tidak selesai. Berarti maksudnya begitulah. Kalau tidak diampuni mestinya adalah doa-doa yang kepada Allah. Akan merasa rugi lah ketika Ramadan lewat kok kita masih punya sisa dosa. Nah, kalau dosa kepada Allah oke. Kalau betul-betul imanan wahtisaban ghufirallah. Selesai. Tapi untuk dosa sesama makhluk kan harus diselesaikan juga. Terus dengan saling memaafkan. Kira-kira mungkin sisi baiknya begitu. Jadi sekali lagi kepada saudara-saudara kita, bagaimana kalau mereka terus lewat WA group atau baik secara langsung atau lewat media sosial, baik apa enggak baik, enggak ada jeleknya, enggak ada buruknya, cuma jangan kebablasan. Arahnya ke sana. Tetap jadi secara umum saling memaafkan itu dianjurkan. Mustahab. Tetapi kalau kemudian sampai mengarang-arang hadis, sampai bawa riwayat-riwayat yang enggak ada, itu yang jadi masalah kata Gus. Tapi sekali lagi saya tegaskan, saya tidak mengatakan hadisnya tidak ada loh ya. Belum ketemu. Siapa tahu karena keterbatasan pembacaan saya dalam kitab-kitab. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang terlalu pede. Ini hadisnya tidak ada. Udah berapa kitab sih yang dibaca? Ya, belum ketemu. Kita win-win solution gitu Gus. Nah, kali ini Gus, ini memang jadi fenomena ya, apalagi setelah maraknya media sosial. Bagaimana hadis-hadis yang kadang-kadang cuma terjemah ngaten Gus. Kemudian jadi broadcast, disebarkan kemana-mana. Ini menurut pandangan panjenengan bagaimana? Atau dalam kerangka hukum fikih bagaimana? Ngaten. Jadi kalau hanya sisi inti dari yang disebarkan sebenarnya baik. Kayak kemarin nyun ngapunten fenomena barang siapa menyebarkan awal bulan Rajab dan seterusnya. Kan. Ya kalau ikhbar kan baik saja. Ini sudah masuk kan sisi positifnya begitu. Cuma sisi negatifnya ketika terlalu kebablasan tadi. Hanya dengan menyebarkan lewat WA nanti pahalanya yang sekian. Itu oleh promosi keduren. Sebenarnya kalau mungkin dapat pahala itu saja selesai bagus. Apalagi kalau ternyata hadis yang disampaikan itu bermasalah, Gus. Betul. Apakah itu bahaya? Artinya gini, ada orang awam nih, kemudian membaca broadcast, nggak tahu ini sumbernya dari mana. Betul. Pokoknya ini baik lah gitu. Dengan segala keawamannya di-share tuh. Kan kita sering juga menjumpai di grup-grup. Apakah dengan ketidaktahuannya ini dia main share aja, ada kadang-kadang ada embel-embelnya hadis riwayat padahal nggak ketemu hadisnya. Itu apakah masuk dalam hadis orang yang berbohong atas nama Nabi atau dengan keawamannya masih diampuni? Justru kalau menurut saya itu begini. Yang paling berdosa adalah orang yang pertama kali menulis. Dan orang yang terang-terangan menyebar ketika tahu itu barang salah. Kalau orang tidak tahu kan mafhum lah, kalau orang tidak tahu ya gak dosa, gak ngerti kok. Dia ngertinya ini hadis ternyata bukan. Ini justru PR jenengan-jenengan yang penggiat media sosial itu harus menerangkan bahwa ini bukan hadis loh, atau bisa dikatakan lebih aman tidak usah pakai bawa-bawa hadis. Ini anjuran baik. Cuma promosinya jangan ketinggian. Masa hanya menyebar gini aja pahalanya sampai bonusnya kakean itu. Sekian ratus tahun ya. Bonusnya terlalu besar itu. Jadi kalau misalnya barang siapa begini maka akan dapat pahala, ya memang iya.
Berarti kafa bil mar'i kizban idza akhbara kullama sami'ah. Laras. Cukuplah menjadi kebohongan bagi seseorang itu pasti akan terjerumus dalam sebuah kebohongan ketika dia langsung men-share, langsung menghabarkan apapun yang dia dengar tanpa cross check atau tanya kepada guru. Yang lebih bahaya ngaten Gus, ketika yang mengikhbar adalah orang-orang yang ditokohkan. Dalam tanda petik dianggap tahu padahal sebenarnya dia tidak ngerti. Ini yang bahaya. Anggaplah misalnya sekelas Gus Ajir kok langsung share anak buah sudah pasti ngikut semua. Legitimasi ya. Jadi legitimasi untuk orang-orang yang jadi menurut orang itu dianggap guru dan sebagainya. Betul. Maka dari itu nggih niku sekali lagi untuk PR kita semua sebenarnya, terlebih kepada para penggiat media sosial itu harus nggih oke lah kita berbagi. Mengedukasi. Betul. Oke. Jangan asal share. Bahasa saat ini napa? Saring sebelum sharing. Sharing sebelum sharing itu kuncinya.